Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hilda Aini Syifa, Raihan Amalia Putri ZA, Pretina Humaira, Ainul Yati. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode Montessori. Yang akan dijelaskan poin pertamanya oleh saya sendiri, yaitu biografi Montessori. Maria Montessori lahir pada tanggal 31 Agustus 1870 di Chioraville, Italia. Pada masa itu, Italia sendiri masih menganut kebudayaan Romawi kuno, tradisional dan konservatif, yaitu di mana pendidikan dan karir seseorang sebagian besar ditentukan oleh latar belakang keluarga dan status sosial. Kemudian Maria Montessori lahir dalam keluarga yang berkecukupan ekonomi. Kemudian pendidikan yang didapat oleh Maria Montessori di sekolah mengikuti pendidikan tradisional, di mana proses pembelajarannya penyampaian informasi dari guru kepada anak melalui buku dan hafalan. Pada tahun 1883, Maria Montessori masuk ke sekolah teknik negeri. Kemudian pada tahun 1901, Maria melanjutkan studinya tentang antropologi, psikologi, dan filosofi pendidikan di Universitas Roma. Lalu di tahun 1910, Maria telah mendapatkan gelar sebagai pendidik inovatif yang signifikan di tanah kelahirannya, Italia. Dan pada akhirnya Maria menghembuskan nafas terakhirnya di Norwich, NZ. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai histori munculnya metode pendidikan Montessori di pendekatan anak usia dini. Nah, jadi pada awalnya Montessori pernah bekerja sebagai asisten dokter di rumah sakit atau di klinik penyakit jiwa di Universitas Roma. Nah, di sini ia mendapatkan kesempatan untuk mendatangi secara rutin orang-orang gila dan mempelajari mereka. Nah, sampai pada suatu hari ia melihat ada kumpulan anak idiot yang juga ditempatkan di tempat yang sama seperti orang gila tersebut. Nah, di sini Montessori mulai memiliki ketertarikan untuk mengakrabkan diri dengan metode pendidikan khusus yang dirancang bagi anak-anak kecil. Nah, selanjutnya Montessori meyakini bahwa masalah mental yang ada pada anak idiot tersebut memiliki kaitan yang erat dengan masalah pedagogik. Nah, pemikiran tersebut terus berlanjut hingga akhirnya didirikannya rumah untuk anak-anak atau bisa disebut dengan Case dei Bambini yang bertempat di Desa Como di kota kelahirannya. Nah, kemudian pada Case dei Bambini ini didirikan pada tahun 1907. Rumah anak-anak tersebut didirikan untuk menjadi tempat Montessori melakukan berbagai eksperimen tentang metode-metode yang tepat dan efektif untuk anak yang keterbelakangan mental. Nah, menurut Montessori sendiri, metode yang diterapkan di lingkungan anak idiot tersebut lebih rasional dari metode-metode yang saat itu masih berlaku. Nah, ia meyakini bahwa jika
jika metode yang diterapkan kepada anak idiot diterapkan kembali pada anak-anak normal biasa, akan dapat mengembangkan kepribadian mereka dengan baik dan tepat. Nah, dari sinilah Montessori mulai melakukan studi-studi mengenai anak usia dini, kemudian mulai menerapkannya di berbagai lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, Maria mulai mengikuti beberapa eksperimen dari Ithard dan dari buku Seguin. Dari dua tokoh tersebut, ia mulai memproduksi bahan-bahan baru dan mengadopsi bahan baru yang memang belum pernah diterapkan di berbagai lembaga. Seperti dari buku Seguin, di mana bahan pembelajaran yang pertama digunakan adalah bahan spiritual. Seguin juga mengharuskan bahwa penampilan seorang guru harus menarik dengan suara yang memang lebih ceria agar dapat menarik perhatian seorang anak tersebut. Nah, guru dalam buku Seguin juga harus memiliki sifat teliti dan dalam setiap detail sikap dan penampilan yang dimiliki oleh anak-anak sendiri. Nah, dalam metode Montessori, Dr. Montessori sendiri berpendapat bahwa anak-anak belajar dengan baik dari dalam lingkungan sesuai ukuran untuk merangsang serta mempermudah anak untuk menyerap pikiran mereka sendiri dengan lingkungan yang mereka hadapi. Pengaturan ruangan diatur seperti biasa yang bisa dijangkau oleh anak dan menggunakan bahan yang tidak berbahaya. Pendidikan yang diterapkan oleh Montessori ini adalah kurikulum kedua yang dibuat tegas untuk pendidikan awal atau pendidikan anak usia dini. Nah, contohnya di dalam lingkungan anak dapat memilih sendiri pekerjaan atau kegiatan yang memiliki makna. Seperti dari bidang teknologi, anak sudah mulai bisa menulis seperti itu. Nah, selanjutnya ada konsep umum model pembelajaran Montessori. Nah, yang pertama itu kurikulum. Kurikulum dan pendekatan Montessori memiliki area-area yang menjadi pusat latihan. Di kurikulum ini meliputi yang pertama itu ada pendidikan sendiri atau pedosentris. Nah, pedosentris ini adalah di mana anak-anak, menurut Montessori, anak-anak itu memiliki keinginan dan kekuatan dalam dirinya sendiri untuk berkembang sendiri. Atau anak-anak memiliki hasrat alami untuk belajar dan bekerja bersamaan dengan keinginan yang kuat untuk mendapatkan kesenangan. Nah, anak juga memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, di mana dia lebih suka hal-hal yang lebih menantang dan menarik perhatiannya. Selain itu, anak juga memiliki keinginan untuk mandiri. Hal ini bukan karena ditekankan oleh sekolah, tetapi juga menjadi respon spontan dari tubuhnya sendiri. Yang bisa dikatakan seperti pemuasan yang akan diminta pemenuhannya sewaktu-waktu. Nah, selanjutnya ada masa peka. Nah, masa peka ini adalah masa terpenting yang akan dihadapi oleh seorang anak. Nah, di sini guru harus mengobservasi secara baik dan teliti kapan munculnya masa peka tersebut datang. Dan saat masa peka tersebut datang, guru harus segera memfasilitasi anak dengan alat-alat permainan yang memang dapat memunculkan potensinya sendiri. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan adalah hal yang paling penting yang diterapkan oleh Montessori dalam pembelajarannya. Dalam pembelajaran, anak memiliki hak kebebasan dalam berpikir, membuat suatu karya sesuai dengan apa yang diinginkan, dan membuat sesuatu hal yang baru.
Nah, dalam dunia orang dewasa, indera penglihatan mendominasi di mana indera-indera lainnya dan sangat mudah untuk melupakan peran kunci dari semua yang dimiliki indera selain indera penglihatan. Namun dalam kehidupan anak-anak, mereka akan menggunakan seluruh inderanya untuk mencari tahu dan mengeksplorasi apa yang ada di sekitarnya. Nah, di sini itulah mengapa anak lebih suka meraba sesuatu hal dan lebih suka untuk melihat sesuatu benda yang ada di sampingnya. Itu kenapa anak dikatakan sebagai peniru yang ulung. Dikarenakan ia memiliki rasa ingin tahu yang besar dan ia ingin juga merasakannya seperti apa yang dirasakan orang lain. Nah, Montessori menyebutkan ada 3 ciri utama dalam pelajaran yang diberikan secara individual, yaitu pelajaran yang diberikan harus singkat. Semakin banyak kata-kata yang tidak berguna dihilangkan, maka suatu pembelajaran akan semakin baik. Kedua, pelajaran harus sederhana. Nah, kata-kata yang harus dipilih adalah kata-kata yang inti, singkat, tapi sederhana bagi anak usia dini. Kemudian, pelajaran harus objektif. Guru tidak bisa menarik perhatian anak hanya terfokus pada guru, tapi guru juga harus bisa menarik perhatian anak pada objek yang akan diterangkannya saat pembelajaran. Selanjutnya, Montessori membagi belajar dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap pengenalan akan identitas. Contohnya, guru membuat suatu hubungan antara benda yang dijadikan objek dengan nama benda tersebut. Yang kedua, pengenalan akan perbandingan. Tahap kedua ini untuk meyakinkan anak bahwa ia sudah memahami apa yang dipelajarinya pada objek yang diberikan oleh sang guru. Pada yang tahap ketiga, perbedaan antara benda-benda yang serupa. Nah, di sini bertujuan untuk mengetahui bahwa anak sudah bisa membedakan antara benda ini dengan benda yang lainnya. Nah, metode yang digunakan Montessori dalam pendekatannya ada 3, yaitu pertama metode eksperimen, metode demonstrasi, dan metode pemberian latihan. Nah, selanjutnya ada sistem penilaian dalam metode Montessori. Pada model pembelajaran Montessori, penilaian yang dilakukan adalah penilaian dengan teknik observasi. Evaluasi hasil belajar menurut model Maria Montessori bukan mengoreksi atau teach by teaching, not by correcting. Adapun penilaian yang dilakukan guru adalah yang pertama, usaha dan pekerjaan anak dihargai sebagaimana adanya. Kedua, pada penilaian model Montessori tidak ada perankingan, tidak ada sistem ranking seperti angka A, B, atau C. Yang terakhir, pada sistem model pembelajaran Montessori tidak mengenal sistem hukuman dan hadiah atau reward and punishment. Selanjutnya ada sarana atau media pembelajaran. Metode dan media pembelajaran ciptaan Montessori dibagi menjadi 3 bagian, yaitu motorik, sensorik, dan bahasa. Penekanan utama ditujukan pada pengembangan alat-alat indera. Dan yang selanjutnya ada sarana atau media yang digunakan dalam model pendidikan Montessori, yaitu alat-alat permainan panca indera. Montessori termasuk tokoh yang sangat meyakini bahwa panca indera adalah pintu masuknya sebagai pengetahuan ke dalam otak manusia. Karena perannya sangat strategis, maka seluruh panca indera harus memperoleh kesempatan untuk bekerja dan berkembang sebagaimana fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Yati, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Araniri Banda Aceh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik program Montessori. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang lingkungan yang disiapkan. Di mana lingkungan pembelajaran Montessori yang sudah disiapkan bersifat fisik
dan psikologis. Lingkungan fisik dibuat agar berurutan dan sesuai dengan ukuran anak-anak. Menarik dari segi estetika dan selaras dalam hal visual. Meskipun lingkungan ini disiapkan dengan seksama sebelum anak-anak mulai bersekolah, lingkungan ini secara konstan disaring dan disesuaikan agar sejalan dengan kebutuhan dan minat setiap kelompok tertentu yang berkelanjutan. Dengan kata lain, lingkungan ini teratur tapi tidak kaku, disiapkan tapi tidak tetap. Guru secara teratur menyiapkan kembali atau menyesuaikan lingkungan berdasarkan pengamatan pada minat dan kebutuhan anak-anak. Yang kedua, kebebasan. Kebebasan diperlukan agar anak bisa memilih apa yang paling berguna dan paling menarik dalam berbagai hal yang semua materi dan pengalaman yang ditawarkan. Sebagai gantinya, orang dewasa mengamati minat dan kegiatan anak atau memperoleh wawasan dalam kepribadian dan perkembangan anak dan menyesuaikan atau memodifikasikan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan anak. Menurut Montessori, disiplin sejati hanya bisa dimulai dalam atmosfer kebebasan. Yang ketiga, kenyataan dan alam. Karena sifat pikiran anak yang menyerap Montessori merasa bahwa materi yang berada di tangan anak harus berkualitas atau autentik dan harus benar-benar mewakili dunia nyata. Ia menghindari pemberian materi yang berkualitas rendah kepada anak yang menampilkan gambar yang berdasarkan hayalan. Anak-anak dalam lingkungan Montessori diberi perantai kehidupan sehari-hari yang nyata, bisa digunakan dan seukuran anak-anak. Benda-benda seperti sapu seukuran anak, pangki, dan peralatan dari kaca adalah hal yang lumrah. Materi didaktik Montessori biasanya terbuang dari kayu yang kokoh, kaca, dan pada usia plastik berkualitas tinggi. Montessori benar-benar merasa bahwa anak-anak harus berbaur dalam dunia nyata, bukan hayalan. Ia berpendirian bahwa imajinasi anak berkembang dari dasar penginderaan dan landasan dalam pengalaman dunia nyata. Yang keempat, keindahan dan atmosfer. Montessori tidak hanya menyokong agar kualitas estetis ditanamkan dalam materi pembelajaran, tapi juga agar lingkungan untuk menunjukkan keselarasan yang menyeluruh. Lingkungan harus bersih, menarik dan dirawat dengan baik. Lingkungan harus berwarna-warni untuk menarik minat anak, namun tidak rapi agar tidak terlalu merangsang. Yang kelima, materi pembelajaran Montessori. Lingkungan yang disiapkan ini dibuat untuk dapat merasakan estetisasinya sendiri. Penguasaan diri dan penguasaan lingkungannya melalui kesuksesan pelaksanaan dan pengulangan tugas yang tampak mudah yang meski demikian terhubung dengan ekspektasinya budaya yang dihadapi anak dalam perkembangannya. Tugas yang terlihat mudah merujuk pada materi didaktik Montessori yang umumnya berhubungan dengan metode Montessori. Prinsip desain inherent ini mengosialisasi konsep atau kesulitan tertentu yang mencakup kendali atau kesalahan yang tertanam di dalamnya. Semua ini melibatkan gerakan atau kegiatan yang dilakukan oleh anak. Semua bermula sebagai kegiatan yang relatif sederhana, tapi bertambah rumit seiring anak mendapatkan pengalaman dan penilaian. Pemisahan sebuah kesulitan dimaksudkan untuk memancing kejelasan dalam pengalaman pembelajaran anak dan berfokus pada satu konsep utama. Misalnya, menara kubus atau menara merah jambu adalah rangkaian 10 kubus yang disusun berdasarkan ukuran. Bentuk setiap kubus sama persis kecuali dalam ukurannya. Hal ini menarik perhatian anak terhadap kualitas tersebut. Yang keenam, perkembangan kehidupan masyarakat. Merupakan sebuah kesalahan apabila menganggap kecenderungan terhadap independensi
dan pengembangan individual merupakan sebuah indikator kurangnya sosialisasi. Sebenarnya beberapa orang mungkin berkata bahwa tidak ada hal yang lebih jauh dari kebenaran. Pertanyaannya, perlengkapan apa yang disediakan untuk bersosialisasi? Bisa dijawab oleh seorang dengan mengatakan bahwa kondisi pembelajaran lingkungan Montessori ini bergantung kepada sosialisasi sebagai elemen atmosfernya. Anak-anak secara rutin berinteraksi atau dengan yang lain, bekerja bersama, memperhatikan kegiatan anak lain, menawarkan atau meminta bantuan tentang suatu materi yang teman sebayanya atau berbagai makanan kecil bercakap-cakap. Semua ini diperoleh dengan menghabiskan periode waktu panjang dalam pengajaran kelompok yang besar dipimpin oleh guru. Pengelompokan anak-anak dari 3 kelompok usia yang berbeda, yang merentang 3 tahun, dan pada umumnya hampir seluruh lingkungan Montessori juga mendukung perkembangan kehidupan komunitas. Anak-anak yang lebih tua didorong secara aktif untuk mendukung anak-anak yang lebih muda dan berperan sebagai pemimpin yang teladan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Montessori sebagai pendekatan dalam mendidik anak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang menyiapkan lingkungan yang mendukung proses belajar anak. Pendekatan Montessori dirancang untuk mendukung perkembangan alami anak-anak di lingkungan belajar yang telah disiapkan sebagai mungkin oleh orang tua atau pendidik. Yang kedua, berperan sebagai fasilitator dalam rangka mendampingi anak belajar. Mendidik anak dengan pendekatan Montessori didasari pada filosofi pendidikan Maria Montessori, yakni follow the quill. Cukup ikuti saja apa yang anak lakukan tanpa interferensi terlebih dari orang tua atau pendidik. Yang ketiga, memberi kebebasan pada anak. Orang tua atau pendidik harus memberikan kesempatan kepada anak agar leluas mengerjakan aktivitas-aktivitas yang diinginkan sendiri, sehingga orang tua tidak hanya bisa memerintahkan anak terus, tetapi memberikan ruang bagi anak untuk menemukan pilihannya sendiri dengan caranya sendiri. Yang keempat, menjadi pengarah dan penasehat agar anak mampu mengoreksi kesalahan yang dibuat olehnya sendiri. Pendekatan Montessori menempatkan orang tua atau pendidik sebagai fasilitator yang menyiapkan dengan baik area belajar anak sehingga anak dengan mudah menemukan perhatian bermainnya sendiri dan belajar dengan bebas. Jika anak salah dalam bermain dan belajar, biarkan dia mengkoreksi kesalahannya sendiri, sehingga orang tua atau pendidik bisa melakukan evaluasi dan mengamati kapan anak siap untuk mempelajari hal baru lagi. Sekian presentasi saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Amalia Putri ZA. Saya perwakilan dari kelompok 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek dan prinsip-prinsip metode pembelajaran Montessori. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang 5 aspek Montessori. Montessori mengelompokkan ada 5 aspek yang harus diajarkan kepada anak melalui materialnya. Yang pertama itu practical life, sensorial, bahasa, matematika, dan budaya. Mengapa 5? Karena kelima aspek itu harus dikuasai anak, sebab pendekatan Montessori berusaha memulai pembelajaran dari hal yang paling dasar dan dekat dengan kehidupan sehari-hari anak atau practical life. Pada kelima aspek tersebut, masing-masing
aspek menggunakan material-material yang berbeda. Syarat material yang digunakan itu, yang pertama, materialnya itu harus menarik. Jika tidak menarik, anak akan mudah bosan ketika memainkan sesuatu. Yang kedua, melibatkan pendekatan multisensori. Yang ketiga, berurutan dan prinsip sederhana ke kompleks. Artinya itu sebuah permainan itu harus berurutan dari yang sederhana ke yang sulit gitu. Yang keempat, self-correcting, bisa dikoreksi sendiri oleh anak saat memainkan sesuatu. Di situ anak bisa mengoreksi apakah permainan itu mudah untuk dimainkan atau tidak, senang bagi anak atau tidak, begitu. Yang pertama itu aspek practical life, yaitu aktivitas sehari-hari, yang dimana kepada anak kita harus mengajarkan kepada anak, lebih tepatnya memperkenalkan kepada anak sesuatu yang harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus memperlihatkan apa-apa saja yang harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu, practical life ini sendiri dirancang untuk memberikan pengalaman kehidupan yang nyata kepada anak. Materi yang digunakan dalam aktivitas harus berupa perkakas yang sesungguhnya. Contohnya itu dengan memainkan misalnya ketika main masak-masakan, kita harus menggunakan seperti yang ada di dapur. Tetapi tidak seharusnya yang di dapur itu harus dibawa keluar, tetapi yang berupa seperti yang ada di dapur. Jika di dapur itu menggunakan aluminium, maka kepada anak itu menggunakan bahan-bahan plastik seperti permainan yang ada di masa-masakan pada anak. Contohnya itu kegiatan transfer benda menggunakan mangkuk berbahan melamin, atau bisa juga dengan cup berbahan plastik. Jika diajarkan menyapu kepada anak, tidak seharusnya kita memberikan sapu yang besar, tetapi kita harus menyediakan sapu yang kecil kepada anak. Bagaimana kegiatan menyapu seperti itu. Mengapa practical life ini harus diajarkan kepada anak? Karena agar anak dapat mengerjakan aktivitas-aktivitas yang mengacu pada proses daripada menilai hasil akhir. Misalnya itu, meja perlengkapan bermain akan selalu bersih karena mereka terbiasa membersihkan permukaan meja setelah bermain. Rak sepatu akan terlihat rapi karena anak senantiasa merapikan setelah sepatu itu dipakai. Practical life itu sendiri dikelompokkan ke dalam 3 kemampuan dasar. Yang pertama itu keterampilan manipulasi. Artinya di sini mampu mendukung keterampilan manipulasi, artinya meliputi kemampuan menuang, membuka toples, merapikan pakaian, merapikan rak buku, dan seterusnya. Yang kedua itu mengembangkan diri. Artinya di sini dengan practical life, anak dibimbing agar mampu berperilaku sopan dalam lingkungan sosial, dan anak mampu melakukan perawatan diri yang mencakup berpakaian bersih, tidak memakai pakaian yang kotor gitu.
dan membersihkan dirinya sendiri. Di sini anak anak diajarkan untuk mampu mandi sendiri, tidak seharusnya dimandikan gitu. Yang ketiga itu peduli lingkungan, artinya dengan adanya practical life, anak mampu mendukung anak untuk memulai peduli dengan lingkungannya. Misalnya itu dengan merapikan barang-barang miliknya sendiri, ikut membantu menyapu lantai, membantu memasukkan kue ke dalam toples, dan banyak lagi yang lainnya. Bisa juga dengan merapikan rak sepatu gitu. Yang kedua itu adalah aktivitas sensorial. Cara belajar dengan pendekatan Montessori ini menekankan bahwa anak harus banyak memegang benda-benda yang bisa dia cengkeram. Semakin banyak memegang, kemampuan dalam mengandalkan otot tangan anak akan semakin berkembang. Aktivitas practical life seperti menyendok, menuang, memindahkan benda juga sangat bermanfaat untuk aspek sensori anak. Contohnya itu ketika memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Artinya itu jika setelah bermain anak mampu memindahkan dengan menggunakan tangan material Montessori untuk aktivitas sensorial anak akan membantu untuk membedakan dan mengelompokkan benda-benda dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sang anak. Misalnya itu anak sudah dapat membedakan tentang bentuk, bagaimana bentuk sesuatu, warna dan ukuran besar atau kecilnya benda tersebut. Yang ketiga itu ada aspek aktivitas berbahasa, yang dimana aspek bahasa pada pembelajaran dengan pendekatan Montessori ini bisa dimulai dengan pengenalan nama-nama benda dan di lingkungan sekitar rumahnya. Orang tua bisa memberikan pendampingan pengenalan benda-benda sejak umur 1 tahun, dilakukan melalui 4 tahapan. Yang pertama itu tunjukkan, lalu diajarkan atau diperkenalkan dengan kata tunjuk. Ini misalnya ini mobil, ini kursi, begitu juga seterusnya. Yang kedua itu minta anak untuk mengambilkan sesuatu atau bisa juga dengan memberikan kepada anak sesuatu. Misalnya kita meminta kepada anak untuk mengambilkan sebuah pulpen. Yang ketiga itu meminta anak untuk mengulangi atau menyebutkan nama benda. Contohnya itu ketika melihat sebuah kursi, kita mengatakan kepada anak, itu kursi. Lalu kita menyuruh kepada anak untuk mengulangi kata yang telah kita sebutkan. Yang keempat, keterampilan berbahasa ini masuk ke fase menulis. Artinya harus sebelum anak bisa menulis, kita harus mengembangkan aspek perkembangan bahasanya terlebih dahulu. Mengapa? Karena anak akan lebih mudah menulis kata-kata yang sudah diketahuinya. Contohnya itu ketika menuliskan sebuah kata, misalnya itu kata meja, kata benda, misalnya itu meja. Ketika anak sudah bisa menyebutkan kata meja, maka anak akan lebih mudah menulisnya. Yang keempat itu aspek matematika, yang dimana belajar matematika dimulai dengan
belajar konsep matematika terlebih dahulu, yakni sejak belajar sensorial. Jadi memang ditekankan agar anak pertama kali bukan mengenal angka, tapi anak diajarkan konsep matematikanya. Pada aspek sensorial ini anak belajar banyak benda dari sebuah bilangan. Contohnya itu kita menyiapkan 3 bola, 4 pulpen, dan 2 pensil ataupun 2 penghapus. Kita menanyakan kepada anak berapa jumlah dari benda-benda yang ada di situ yang telah disediakan. Ketika anak sudah mengetahui, maka aspek perkembangan matematika kepada anak secara tidak langsung akan itu sudah berkembang. Yang terakhir di sini adalah aspek budaya atau ilmu pengetahuan. Inilah aspek terakhir dalam Montessori, di mana aspek ilmu pengetahuan orang tua bisa mengenalkan mengenai pengetahuan apa saja, misalnya itu seperti belajar tentang planet bumi, dunia hewan, anatomi tubuh manusia, tata surya dan lain sebagainya. Selain itu, orang tua juga bisa mengajarkan budaya itu melalui kehidupan sehari-harinya. Contohnya itu seperti etika makan dan minum. Cara berpakaian, etika ketika keluar dari kamar mandi, sehingga anak mampu dengan cara itu sehingga anak paham bagaimana cara kehidupan dalam cara berkehidupan di dalam keluarga. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip metode pembelajaran Montessori. Di dalam prinsip-prinsip metode pembelajaran Montessori ini ada 5 prinsip yang diajarkan kepada anak. Yang pertama itu kita sebagai guru harus menghormati anak. Artinya menghormati anak merupakan landasan utama, yang dimana seorang guru menghormati segala sesuatu yang diinginkan anak. Contohnya itu ketika anak ingin bermain, guru tidak seharusnya melarang sang anak, tetapi menghargai sang anak dengan cara memberikan penjelasan yang mudah untuk dipahami anak, tidak dengan cara membentak sang anak, tetapi dengan cara memberikan penjelasan bagaimana nanti kita main itu ya, sekarang waktunya kita belajar gitu. Yang kedua itu menyerap pikiran anak. Konsep pemikiran Montessori dalam menyerap pikiran anak yaitu agar seorang guru mampu memahami bahwa anak belajar dari lingkungan. Anak itu belajar tergantung pada guru, pengalaman, dan lingkungan anak. Ketika anak mampu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh sang anak, itu karena anak itu terbiasa melihat orang-orang sekelilingnya itu melakukan hal yang seperti itu. Akan lebih baiknya ketika ada sang anak, kita itu harus mengajarkan kepada anak, kita harus memberikan contoh kepada anak melakukan hal-hal yang baik. Contohnya itu
ketika kita bersedekah, secara tidak langsung anak itu melihat dan dia ingin melakukan hal yang sama. Seiring berjalannya waktu, anak itu pasti akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang di sekelilingnya. Yang ketiga itu periode sensitif. Periode sensitif merupakan kondisi tertentu dan dapat belajar keterampilan khusus lebih mudah. Yang keempat itu lingkungan yang siap. Anak akan belajar melalui lingkungan. Mereka akan mengeksplorasi segala hal dan akan menyerap apa yang mereka temukan di lingkungan sekitar mereka. Contohnya itu seperti yang tadi. Jika anak selalu melihat hal yang tidak baik, maka anak akan mengikuti apa-apa saja yang telah dilihat sebelumnya. Jika kita memberikan contoh untuk melakukan hal-hal yang baik, maka anak itu akan terbiasa untuk melakukan hal yang baik. Yang kelima itu auto-education, jati diri pendidikan. Dalam hal ini Montessori menanamkan konsep di mana anak mampu mendidik diri sendiri menjadi pribadi yang mandiri, sedangkan guru sebagai fasilitator agar anak dapat mendidik diri mereka sendiri. Artinya di sini anak itu sudah harus mampu hidup mandiri, sedangkan guru atau orang tuanya itu sebagai fasilitator, artinya hanya sebagai contoh bagi sang anak ketika melakukan sesuatu. Dengan melihat yang dicontohkan oleh guru atau orang tuanya, maka anak akan bisa lebih mandiri untuk melakukan sesuatu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.